Kalau yang lucu-lucu misalnya dapat klien sing kakean karep, kakean anu. Kalau itu banyak sih. Ceritain dong yang paling parah gitu misal, ada nggak? Yang paling parah itu mungkin ada timeline dalam 1 bulan kan. Kliennya ngomong oke. Terus setelah pertengahan 15 hari ganti semua. Revisi semua. Konsep semua. Iya. Kalau dibandingin sama yang bikin mural dulu, banyakan cuan yang mana? Banyakan mural sih. Kalau mural dulu emangnya berapa dapatnya? Satu project paling kalau di apartemen sekitaran 50-an. 50 apa tuh? 50.000? 50 juta. 50 juta? Iya. Satu kali project? Itu bareng-bareng apa sendirian? Sendiri. Project sendiri. Dari mulai gambar sampai ngecatnya? Iya, sendiri. Sendirian? Iya. Sobat Ratu, kembali lagi di program Unboxing, di mana di program ini kita akan membahas atau mengulik cerita-cerita inspiratif dari para entrepreneur sukses di Tulungagung gitu. Nah, hari ini aku bersama seseorang yang kerjaannya ini millennials banget, yaitu membuat konten gitu. Dan hari ini kita sudah bersama kreatornya Look Simply. Ya, bersama Mas Faris. Halo Mas Faris, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, baik. Mas Faris ini asli Kalidawer Ndomasan. Dari Kalidawer Ndomasan, orang Tulungagung asli, dan sekarang berkecimpung di dunia konten kreator. Iya. Gitu. Aku pengen tahu dong, aku pengen diceritain dari awal gimana kok bisa tiba-tiba ingin berkarir di konten kreator. Mungkin dari awal ya, tadi kan kita udah ngobrol sedikit gitu. Ternyata minat soal visual itu terbangun sejak SMA. Itu boleh diceritain dong Mas Faris, gimana tuh pas SMA? Awalnya ya gara-gara kemarin kan yang pengen liburan ke Jogja, cuma nggak ada kesempatan kan, terus pas iku ada kesempatan, ada lomba gambar gitu. Waktu SMA? Waktu SMA ada lomba gambar, terus nyoba lah ikut gitu. Jadi dalam waktu seminggu itu yo belajar gambar. Berarti sebelum SMA tuh nggak ada kepikiran atau nggak ada minat buat gambar? Nggak ada. Muncul ketika SMA, pengen jalan-jalan ke Jogja, karena ada lomba gambar, akhirnya belajar gambar di situ. Belajar gambar di situ. 1 minggu terus ikut. Akhirnya seleksi di MAN, ikut ke Jogja. Keterima. Terus akhirnya gimana hasilnya kemarin? Kurang memuaskan ya. Cuman yang penting ini ya, ada effort dan juga ada usahanya gitu. Terus setelah MAN nih kan, kuliah di Jogja jurusan Seni Rupa Murni. Jadi itu memang akarnya karena suka gambar itu, terus akhirnya keterusan gitu atau gimana? Iya, keterusan. Akhirnya setelah nyemplung makin cinta sama gambar, akhirnya ke Jogja buat kuliah seni rupa. Oke, apakah itu yang melatar belakangi sekarang jadi suka videografi sama fotografi? Masih belum sih, karena emang dulu kan pengennya kerja di Jogja mural gitu, cuma gara-gara corona akhirnya harus pulang kan. Di sini pun juga orang-orang yang mau gambar juga dikit. Berarti sebelum jadi konten kreator, jadi seniman mural ya dulu di Jogja. Boleh ceritain nggak dulu pas jadi seniman mural tuh gimana? Dapat proyeknya dari mana dan lain sebagainya? Kalau proyeknya itu emang dari Instagram sih, upload karya iseng gitu. Upload karya iseng. Terus ada temen yang suruh bantuin buat gambar di tembok juga. Akhirnya keterusan. Iya. Oke, terus pas jadi seniman mural dulu, klien-kliennya dari mana aja tuh? Paling hotel sama apartemen, warung-warung makan juga. Oke, pokoknya yang butuh art gitu ya, art seni rupanya. Jadi ternyata selain suka videografi atau pinter
mengcapture sesuatu melalui video ataupun gambar, beliau ini ternyata juga bisa gambar dengan bagus. Itu ada Instagramnya ya kan Mas? Ada. Ada Instagramnya di mana? Di yang gambar. Di RIZ_ABC. RIZ_ABC. Mungkin kalian kalau semisal kepo langsung lihat aja di situ, gambarnya bagus-bagus. Padahal ketahuan bisa gambar ketika SMA. Ini keren banget sih, gitu. Terus akhirnya di Jogja lulus, ternyata corona. Iya, pas corona. Terus akhirnya terpaksa pulang. Terus belajar ya gimana ya, kerja di sini sing banyak peminatnya gitu loh. Akhirnya nyoba foto sama video. Terus pertama kali kliennya siapa kalau dari Tulungagung sendiri? Yang pertama kali ngelirik, oh ini masnya pinter nih. Ada di forestry. Oke, jadi pertama kali job di forestry. Iya. Terus langsung ke Look Simply itu. Look Simply. Oke, jadi memang itu ya pertama kali juga konten video-video gitu berarti di forestry. Masih foto. Oh, foto. Dulu belajarnya foto dulu. Oke, foto dulu, terus video. Nah, ini kan kalau ngomongin foto sama video kan berarti kadang kan kita berpikirnya gearnya tuh apa gitu kan. Soalnya kan untuk mendapatkan hasil foto atau video yang bagus kan biasanya gearnya bagus nih gitu. Kalau Mas Faris sendiri pakai gearnya apa aja? Kalau dulu pertama kali pakai Canon 700D foto. Oke, untuk foto. Terus kalau video dulu masih belum pakai yang sekarang ini, pakai A6000. Sony A6000. Iya. Tapi sebagian besar sekarang juga masih pakai kamera atau gimana? Udah pakai HP semua. Full pakai HP. Kecuali kalau foto stage pakai kamera. Iya. Oke, berarti selain istilahnya kan ini udah dikontrak ya berarti ya sama Look Simply. Terus selain itu juga menerima freelance untuk beragam keperluan ya, misalnya stage fotografi dan lain-lain gitu ya. Oke, jadi aduh keren banget sih. Ini pakai HP doang loh. Kalau misal teman-teman kepo karya-karyanya Mas Faris ini, itu juga ada portofolionya di IG, ada di sini _02. Ya, itu karyanya bagus-bagus semua, estetik bahkan pokoknya bener-bener menggambarkan konten yang milenial banget gitu dan bagus-bagus semuanya gitu. Kalau boleh tahu, biar bisa bikin bagus gitu, inspirasinya dari mana sih? Biasanya lihat-lihat di YouTube, terus ada orang yang buat konten di IG juga lihat di situ. Pertama emang nyontoh semua, jadi emang disamakan sama kreator sana, terus sekarang pengembangan sendiri. Oke, kira-kira punya ini nggak apa namanya kayak panutan gitu? Kreator panutan, misal Chandra Liao, mungkin kalau YouTubers kan kiblatnya Chandra Liao atau siapa gitu. Kalau Mas Faris ada nggak? Orang Malang. Orang Malang. Itu berkarir di videografi sama fotografi juga. Iya, khusus HP. Khusus ponsel. Iya. Oh, soalnya memang ada sendiri ya Mas yang namanya fotografi videografi ponsel. Iya. Ada sendiri. Oke, terus udah ketemu atau belum sama? Belum. Rencana pengen ketemu? Bulan depan. Bulan depan ini, insya Allah ya semoga barangkali nanti bisa diajak kolaborasi bareng gitu kan. Itu kan asik banget ya. Gitu. Terus ini sorry ya Mas, ini aku agak melompat lagi ke belakang gitu. Dulu waktu pas awal-awal mulai pernah ada struggle apa aja yang pernah dialami untuk memulai di gambar ataupun di videografi? Kalau kendalanya cuma alat sih dulu. Kalau masalah lingkungan nggak ada. Karena ini mohon maaf ya kan, memang ada sedikit keterbatasan. Cuman memang lingkungan itu sangat mempengaruhi untuk berkembang ya. Untung aja dari dulu pas SMA sampai sekarang support ya lingkungan ya. Itu nggak ada judgement sama sekali. Alhamdulillah. Keren banget sih gitu. Terus selain alat ya berarti yang itu alat tuh, terus gimana cara Mas Faris buat mengatasi itu kendala di alatnya itu? Kalau aku emang gimana ya, cuma di aplikasinya sih. Jadi kalau emang alatnya kurangnya ada di warna, nanti install aplikasinya apa kurang stabil,
aplikasinya apa gitu, jadi beda-beda. Oke, berarti ya kalau dulu kan punya kamera. Iya, kalau dulu punya kamera. Sekarang kameranya masih ada dipakai? Enggak, pakai HP. Udah diganti HP. Udah ganti HP. Tapi iPhone, teman-teman, kita tidak usah meragukan kebagusan iPhone dalam mengambil gambar, ya kan? Bagus. Dan memang kena jual kamera tuh memang karena supaya kalau pakai HP biar praktis aja atau? Enggak, emang kebutuhan. Emang kebutuhan aja. Jadi butuhnya kan cepat. Kalau di look itu story harus ya 30 menit jadi, 60 menit jadi gitu. Jadi harus cepat. Kalau pakai kamera kan harus mindah, agak ribet. Filenya juga besar. Gitu. Terus kalau boleh tahu ya, Mas, ini kan juga udah cukup lama ya di content creator itu. Cuannya berapa? Ya lumayan lah. Lumayan tuh berapa? Boleh disebutin nggak? Boleh disebutin kisaran berapanya gitu? Paling kalau video mulai dari 300 sampai 1,5. Satu video? Iya, satu video. Satu video berapa tadi? 300 sampai 1 juta. 1.500.000. 1.500.000. Itu belum Masnya biasanya satu bulan atau satu minggu itu dapat berapa project? Projectnya sekarang masih ikut yang kontrak sih. Fokus soalnya kan mau ada opening lain. Jadi persiapan itu prepare. Oke. Jadi yang penting ya pokoknya kalau masalah videografi ini istilahnya cukup lah ya, cukup banget lah ya. Cukup. Lebih dari cukup lah ya. Iya. Kalau dibandingin sama yang bikin mural dulu, banyakan cuan yang mana? Banyakan mural sih. Kalau mural dulu emangnya berapa dapatnya? Satu project paling kalau di apartemen sekitaran 50-an. 50 apa tuh? 50.000? 50 juta. 50 juta? Iya. Satu kali project? Satu kali project. Itu bareng-bareng apa sendirian? Sendiri. Project sendiri. Dari mulai gambar sampai ngecatnya? Iya, sendirian. Iya. Terus pas dulu pernah ada ini nggak sih cerita kayak pengalaman yang unik gitu pas lagi bikin konten atau pas lagi mural gitu? Yang unik atau yang lucu? Ada nggak? Kalau yang menyenangkan itu emang di Malang. Jadi gimana? Project itu emang full dari sana, mulai dari hotel sama keperluan lain emang udah dari sana. Itu project apa? Video sama foto. Video sama foto itu terkait sama satu lembaga gitu berarti? Enggak sih, kafe sih. Oh, kafe. Iya, kafe. Oke, jadi istilahnya yang paling gampang lah ya. Iya. Karena sudah ada konsepnya dari awal, terus udah perencanaannya matang semua, kita tinggal eksekusi dengan gampang gitu ya. Iya. Tuh. Kalau yang lucu-lucu misalnya dapat klien sing kakean karep, kakean Kalau itu banyak sih. Ceritain dong yang paling parah gitu, misal ada nggak? Yang paling parah itu mungkin ada timeline dalam 1 bulan kan. Kliennya ngomong oke. Terus setelah pertengahan 15 hari ganti semua. Revisi semua. Konsep semua. Iya, dari buku menu, terus konsep video, konsep fotonya semua ganti. Iya. Terus gimana responnya Mas Faris? Ya biasa sih. Soalnya kan emang perjanjian, emang timeline dalam 1 bulan itu deal uang, terus ganti ya nambah lagi. Berarti memang dia sudah bisa bertanggung jawab gitu ya. Iya. Soalnya kalau mau revisi berarti kan ada tenaga lebih. Iya. Jadi memang harus kasih uang lebih. Iya. Jadi tambah lagi. Oke, jadi mungkin struggle-nya itu ya. Iya. Terus kan gini ya, zaman sekarang tuh kalau aku lihat semua instansi baik itu perusahaan ataupun ya gampangnya warkop lah ya, warkop angkringan gitu kan pasti punya sosmed. Iya, punya. Terus punya konten kreator yang ngisi di Instagramnya atau di story-nya gitu kan untuk menarik pelanggan. Itu kan berarti semakin kesini makin banyak banget konten kreator yang ada gitu di Tulungagung sendiri gitu. Terus kalau menurut Mas Faris sendiri itu jadi tantangan yang cukup berat apa enggak sih? Enggak sih. Soalnya kan emang nggak banyak di sini konten kreator, nggak banyak banget kayak di Malang gitu. Oh gitu. Ternyata
belum sebanyak itu ya di Iya, Tulungagung ya? jadi di sini ku konten kreator bisa ngerangkep kayak kafe ini sama kafe ini, kafe ini sama kafe ini bisa. Oh, iya. Kalau Mas Faris sendiri berarti nggak cuma di Look Simply doang dong berarti? Enggak, Di beberapa tempat juga. ada di beberapa tempat. Oke, terus kalau ngelihat dari teman-temannya Mas Faris sendiri, kira-kira mereka ada kendalanya apa, struggle-nya atau keluhan-keluhan dari konten kreator sendiri? Mungkin ya iku konsep sih. Awalnya deal terus pas di jalan ganti konsep, itu yang ribet. Oke, berarti kendalanya lebih ke masalah di klien. Iya, di klien. Oke. Terus itu untuk ngatasinya berarti gimana biasanya? Biasanya ya wis ngikut aja. Soalnya kan emang ngikut sama owner lah. Oh ya juga ya, berarti Iya. yang penting kita ikutin instruksi dan kita ngikut instruksi, yang penting buatnya juga maksimal kan. Mm-mm. Meskipun revisi, kalau maksimal tetap seneng. Terus kalau boleh tahu selain di Look Simply, Mas Faris ini di mana lagi sih? Di Tulungagung Ada bikin di project? Satpas. Satpas itu Satpas berarti Tulungagung Samsat. oh di pemerintahan Iya. ya. Ada bedanya nggak sih? Ini kan berarti yang milenial kan? Iya. Ini anak muda banget sama Iya. yang di pemerintahan Iya. itu ada bedanya nggak sih? Bedanya cuma kalau di pemerintahan lebih terstruktur sih. Jadi emang kalau bikin gini ya harus gini gitu. Kalau di lu kan nggak sesuai kreatornya, sesuai style kreatornya biasanya. Oke, jadi emang biasanya gitu ya kalau Iya, di soalnya kan style kan baju biasanya aneh-aneh gitu kayak Gucci, Balenciaga kan emang aneh-aneh kan videonya. ya, Jadi buat kayak gitu. oke, salah satu tantangannya berarti mungkin kalau aku tangkap dari yang Mas Faris ceritain bikin konsepnya, idenya Iya, ya. idenya yang gitu. kalau di pemerintahan kan udah ada patennya. Oh, iya. Jadi buat gini ya harus gini gitu. Ya lebih enak di pemerintahan sebenarnya. Oh, malah Iya, gitu kan. Iya. Oke, malah yang bebas-bebas gitu malah Mas Faris Agak pusing. agak pusing. Iya, soalnya kan emang dikontrak terus buat video itu kan juga banyak, mikirnya lebih agak berat. Gitu. Iya. Tapi kalau semisal ide-ide tadi kan mungkin ide bentuk visualnya bisa dari Instagram atau dari apa. Kalau semisal ide buat bikin kontennya, maksudnya konsepnya secara keseluruhan, kalau Mas Faris biasanya ambilnya dari mana? Ambilnya dari Pinterest sih. Pinterest. Iya, Pinterest, aplikasinya Pinterest. Dari YouTube juga. Berarti ada rekomendasinya dari situ ya? Iya. Dari Pinterest, dari YouTube. Instagram juga kayak lihat-lihat yang brand-brand dari luar negeri. Ya, berarti kiblatnya memang mengacu dari brand-brand luar juga gitu. Soalnya emang biasanya yang unik itu dari luar negeri ya. Iya. Apalagi kan Mas Faris ini kan backgroundnya kan seni rupa. Iya, kan? seni rupa. Anak-anak seni rupa tuh biasanya emang suka nyeleneh gitu. Cuma nyeleneh-nyelenehnya yang artistik. Iya nggak sih Mas? Artistik, iya. Iya benar sih, kayak gini-gini Artistik. gitu. Iya. Termasuk ya. Ini juga. Ini juga ya, termasuk ya. Termasuk. Berarti oh ya kelihatan sih dari kalau semisal udah istilahnya udah punya taste visual sendiri, pasti bisa apa ya nantinya di karyanya kan juga kelihatan gitu khasnya ini apa. Khasnya. Gitu. Jadi sekarang enak kalau wah ini videonya Faris gitu udah bisa nebak orang-orang. Sekarang ya. Soalnya emang buat ciri khasnya agak susah sih. Iya. Nah, gimana tuh caranya Mas Faris menemukan ciri khasnya Mas Faris? Kalau aku juga nggak tahu sih orang-orang itu jangan wah ini video nih Faris toh sing garap. Iya kayak gitu. Jadi istilahnya Mas Faris jalan aja terus wah ini kelihatannya stylenya Faris kayak gini. Iya. Jadi kalau nggarap konten dimanapun itu mesti tahu orang-orang itu yang buat aku gitu. Anak-anak. Nah, itu keren sih. Kalau menurutku ya, kalau orang udah punya standar sendiri atau udah dilihat sebagai personal branding. Ya, personal branding. Kalau udah punya itu kelihatan berarti udah tarafnya istilahnya keren banget lah. Gitu. Iya. Keren banget sih berarti udah punya taste sendiri. Sama kayak misal kalau di film kan Joko Anwar kan kelihatan dia modelnya kayak gimana. Itu keren banget berarti. Terus itu kan tadi perjalanan dapat tesnya tidak terduga. Iya. Karena udah
dari tahun berapa ya berarti di sini di videografi? Kalau video pakai HP itu 2021 sih baru. 2021 gara-gara Sebelumnya kan pakai kamera iku full. Terus mintane iki harus cepet selesai gitu. Akhirnya gimana caranya, terus ternyata ada yang rekomendasiin pakai iPhone bisa enak, akhirnya Pak ganti pakai iPhone. Iya cepet Gitu. buatnya. Oke, 2021 sampai sekarang dan cepet ya berarti. Ya lumayan cepet gitu dapat. tahun. Iya, satu tahun. Tahunan. 1 tahunan udah bisa punya branding yang bagus gitu di mata di antara konten-konten kreator yang lain gitu. Gitu. Oh ya, tadi tuh kan kita sempat ngobrol sedikit ya. Ternyata Mas Faris itu sebelumnya pernah bikin komunitas. Iya, komunitas. Namanya Doodle Art. Doodle Art Tulungagung. Boleh diceritain nggak sedikit soal itu? Kalau awalnya sih cuma iseng kan, gara-gara emang Doodle Art Indonesia kan banyak komunitasnya dari Doodle Art Jogja ada, Doodle Art Malang ada, terus Tulungagung kan belum ada. Akhirnya nyoba buat komunitas Doodle Art itu. Terus masih bertahan sampai sekarang? Sudah enggak. Soalnya kan dulu terpecah kan, masih kuliah sama harus pulang ke Tulungagung setiap Sabtu. Oke, jadi kendalanya di apa yang bagi waktunya? Iya, bagi waktunya susah. Siapa tahu mungkin sekarang Doodle Art bisa lahir lagi. Setelah Masnya kan 10 di Tulungagung ya kan sekarang? Iya. Gitu, siapa tahu gitu. Terus ini kan berarti Masnya domisilinya di Tulungagung. Tulungagung. Apakah nanti punya cita-cita buat misalnya aku tak cari kerja yang di Surabaya yang caranya bayarannya lebih banyak gitu. Iya. Ada kepikiran gitu nggak? Udah nggak ada. Kalau dulu kan emang kerjanya kan di Jogja. Sebenarnya ada tawaran lumayan di sana. Terus? Enak di sini. Enak di Tulungagung. Iya. Ya. Gitu. Kenapa kok pengen di Tulungagung aja? Soalnya kan anak pertama, jadi harus stay di rumah. Adik-adik juga cewek. Jadi gimana buat jagain orang tua? Iya, jagain orang tua. Iya, gitu. Jagain orang tua. Tapi alhamdulillahnya kan jobnya banyak nih. Jadi istilahnya udah lumayan sukses lah, udah ternama lah ya di Tulungagung lah ya Mas Faris ini. Soalnya kontennya juga keren-keren. Kalian kalau mau lihat aja langsung di IG-nya tadi. Ada di sini _2 gitu. Nah, terus tadi kan kita udah bahas sedikit soal kendala-kendalanya gitu kan, masalah gearnya, terus masalah mungkin kendala di bikin konsep atau bikin ide gitu, dan juga di persaingan pasar gitu. Kalau menurut kakak sekarang tuh peluang jadi content creator masih besar apa udah mulai sempit? Masih banyak sih yang butuh content creator di Tulungagung. Iya. Soalnya kan nggak cuma di Tulungagung aja, yang dari Malang aja minta orang Tulungagung. Itu membuktikan. Iya. Padahal Malang itu banyak konten kreator. Kan maksudnya berarti zaman sekarang meskipun udah banyak yang berkecimpung, tapi pasarnya kan juga demand-nya masih banyak gitu ya. Berarti masih berkesempatan, masih besar banget ya. Yang penting ya pede aja dengan karyanya sendiri. Yang penting pede aja. Pas pertama kali itu juga pede aja ya Mas ya? Pede aja. Pertama kali disuruh forestry. Iya. Oh iya, pertama kali kok forestry bisa tahu ada Mas Faris tuh dari mana sih? Ada teman di sana. Ada teman di sana. Iya. Ada teman di sana terus nyuruh foto makanan. Terus ternyata cocok. Bagus. Akhirnya di situ. Akhirnya merambut sampai sekarang di Look Simply dan sebagainya. Di Look Simply ketemunya juga di forestry dulu. Oh, jadi ya gitu ya relasi ya. Iya, relasi. Relasinya berjalan. Kebanyakan emang relasi sih. Kerjaan. Ngomongin relasi juga berarti sekarang udah dapat temen konten kreator dari mana-mana dong? Masih di Tulungagung, kalau di luar belum. Di luar Tulungagung belum. Di Jogja? Belum ketemu. Di Jogja ada teman-teman sih, teman-teman kuliah dulu yang emang pindah dari seni rupa ke konten kreator, dari gambar konten kreator. Jadi banyak ya teman-temannya yang berkecimpung di konten kreator gitu. Banyak sekarang. Gitu.
gitu. Soalnya Malah hampir 80% temenku yang pindah ke konten kreator. Soalnya kan dulu masih sedikit tuh. Hotel butuh, kafe butuh. Istilahnya ya itu tadi ya, semua instansi, Iya. semua perusahaan butuh itu gitu. Iya. Dan kalau memang dasarnya sudah paham visual, Iya. akan lebih mudah. Belajarnya cepet. Belajarnya cepet. Termasuk Mas Faris ini setahun udah Iya, bisa setahun. punya ciri khas sendiri. Keren banget Iya. sih Mas Faris. Oke. Terus menurut kakak nih, dengan makin banyaknya konten kreator dan juga karya-karya yang ada gitu, kalau menurut kakak sendiri, apakah ada standar tertentu gitu buat bikin konten atau jadi konten kreator yang baik secara teknis, misal soal kualitas gambar ataupun teknik pengambilan? Mungkin Ada dari teknik pengambilan sih. Kalau masalah alat bebas. Bebas ya Iya bebas. kualitasnya. Iya kualitas. Ngambil tag videonya aja. Itu ada teknis-teknis tertentu ya berarti ya Ada. yang harus dipelajari. Iya kayak kalau foto fokus makanan ya yang ditunjukin apa, kalau tempat yang ditunjukin apa gitu. Kalau yang non teknisnya sendiri, misal ide atau attitude-nya dari si konten kreatornya sendiri, videografer atau fotografernya gitu. Ada nggak? Gimana maksudnya? Karena kan makin banyak orang yang butuh, makin banyak konten kreator yang ada. Kira-kira gimana caranya biar bisa jadi konten kreator yang baik? Gimana ya? Bingung sih. Apakah- Soalnya emang kan belajarnya juga lihat dari Instagram, jadi nggak ada standar Tertentu. standar tertentunya. Yang penting visual, yang penting bagus, bisa dinikmati. Iya, yang bisa dinikmati konsumen aja. Pesannya juga sampai. Iya, pesannya nyampe. Oke, pesannya nyampe dan punya, kalau bisa nanti kedepannya punya ciri khas sendiri. Iya. Itu sih yang bisa membedakan antara konten kreator satu sama yang lain. Iya. Gitu ya. Terus nih, kalau sekarang Mas Faris, apakah sudah mencapai standar kesuksesan yang diinginkan? Belum. Belum. Jadi kira-kira nanti harapannya mau kemana? Tetap di sini, cuma ya paling beli rumah di kota gitu. Beli rumah di kota. Iya. Itu terus goalsnya untuk jadi konten kreator, misal aku sekarang jadi konten kreator tapi nanti aku jadi produser, aku jadi yang ownernya gitu. Masih belum. Belum. Atau mungkin mau bikin production house atau agency gitu? Pengennya gitu. Pengennya gitu. Iya. Masih rundingan sama teman-teman, mungkin bikin collabs gitu. Maret insya Allah jadi. Maret ya. Iya. Kita tunggu Iya. nanti. Apa Mas? Berarti agensi atau PH? Iya, gitu jadi mencangkup semuanya dari motion graphic, video, foto, terus interior, eksterior ada. Wih, keren banget. Kita doakan ya, semoga Iya. nanti Maret kedepannya pokoknya lancar semuanya. Amin. Nah, yang terakhir nih Kak, pesan-pesan buat temen-temen yang pengen jadi konten kreator. Ya lebih semangat aja sih. Lebih semangat. Iya, soalnya kan persaingannya juga lumayan sekarang. Gitu. Terus pesan buat temen-temen difabel yang kira-kira minat buat jadi konten kreator tapi aduh Kak, aku kok punya kelemahan gini, aku takut, gimana pesannya buat mereka? Ya intinya pede aja sih. Pede aja. Pede aja. Itu kuncinya ya. Iya. Pede is the key gitu. Yang penting Iya. pede dan serius belajar ya. Iya, serius belajar. Serius belajar. Soalnya Mas Faris tadi dari awal juga mau ke Jogja, gambarnya juga seminggu Iya, full. seminggu full. belajar gambar serius dan akhirnya sekarang bisa jadi konten kreator Iya. yang cukup diperhitungkan di Tulungagung. Keren banget. Oke. Pede. Terima kasih Mas Terima Faris kasih. untuk dialognya hari ini. Seneng banget aku bisa ketemu sama Mas Faris. Ada banyak banget inspirasi ataupun pelajaran yang bisa kita ambil gitu, terutama soal semangatnya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus nonton unboxing di YouTube-nya Radar Tulungagung TV, karena di sini kita akan bahas tokoh-tokoh lain ataupun entrepreneur-entrepreneur lain di Tulungagung yang bisa kalian ambil semangatnya ataupun energinya gitu, supaya kita bisa berjuang dan bisa berkembang bareng sebagai orang Tulungagung gitu. Keren banget. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.